Alhamdulillahnya respon. Kalau ketemu anak-anak sama cucu, alhamdulillah respon. Cuman terus akhirnya karena emang nggak bisa napas dipakai ventilator kan batasnya kan 10 hari. Kalau misalnya 10 hari nggak itu jadi pindah ke sini kan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar duka datang dari keluarga Nani Wijaya. Nani Wijaya meninggal dunia. Kabar duka datang dari kancah perfilman Indonesia. Artis senior Nani Wijaya meninggal dunia dalam usia 79 tahun pada Kamis 16 Maret 2023. Kabar Nani Wijaya meninggal dunia disampaikan oleh putrinya Cahya Kamila lewat akun Instagram. Sebelum tutup usia, Nani Wijaya sempat mengalami sesak nafas dan mendapatkan perawatan intensif di RSUP Fatmawati. Jenazah Nani Wijaya rencananya akan dimakamkan di pemakaman umum Pesantren Al-Ihya Batu Tapak, Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Bagaimana tidak? Ia telah membintangi banyak judul film dan sinetron sejak tahun 1960-an. Nani Wijaya membintangi beberapa judul film, terutama yang diperankannya antara lain Yang Muda Yang Bercinta, tahun 1977, Bukan Sandiwara, 1980, R.A. Kartini, 1982, Dilihat pula dari Pegangan Jangan, Ranjau Cinta, dan juga Catatan Si Boy. Selain film, artis yang sering berperan antagonis ini juga kerap membintangi berbagai judul sinetron. Berikut wawancara dan suasana pemakaman Nani Wijaya. Infeksinya juga infeksinya karena kan ada ditaruh ya 2 minggu kan memang ada lecet karena bukan memang udah pakai pampers kan, jadi lecet ini sudah diinfeksi juga. Terus sudah 2 minggu ini pas 2 minggu ini nih makin menurun. Kemarin menurun, tensinya rendah terus gitu, terus infeksinya belum sembuh. Akhirnya ada bakteri yang apa gitu namanya, akhirnya udah semakin menurun terus. Baru emang ibu dibutuhkan untuk tadi malam nih sebelum meninggal memang dokter membutuhkan untuk ibu golongan itu gitu loh. Ibu memerlukan golongan darah O kan, transfusi sebenarnya karena memang untuk trombosit bikin trombositnya dimasukkan ke badan gitu kan. Tapi pas jam 2:30 tambah menurun. Tapi alhamdulillahnya saya yang membimbing ibu karena kebetulan saya pas 2 hari itu saya nggak ada syuting gitu loh. Maksudnya biasanya kan syuting terus tiba-tiba nggak ada schedule itu. Ternyata diizinkan untuk ngejagain nenek sampai akhir. Akhirnya pas semalam sampai mau pagi gitu ya, saya di rumah sakit. Terus aku pulang, belum ada schedule. Terus pas pagi ditelepon sama rumah sakit. Memang sama ini kan saya gini, waduh gimana ya, saya pengen banget kalau memang terjadi apa gitu, saya pengen membimbing ibu gitu kan. Nah terus pas di setengah jam 3 saya ke rumah sakit, dokter bilang ini udah menurun semua. Ya udah kan nggak bisa apa lagi, jadi saya membimbing ibu, saya bacain la ilaha illallah terus, la ilaha illallah terusan sampai 15 menit lebih gitu ya. Terus 15 menit lebih, terus kayak saya udah pegel gitu kan, kayak saya begitu udah pegel. Terus apa saya keluar dulu gitu kan, karena itu nggak ada kursi ya, apa saya keluar dulu, tapi nanti saya takutnya kecolongan gitu ya. Tapi tiba-tiba aku berdoa gitu ya di hati, aku bilang ya Allah, izinkanlah hamba untuk membimbing ibu hamba di sakaratul maut ini. Kalau memang saat ini adalah ibu hamba yang harus dipanggil olehmu, izinkan hamba untuk membimbingnya. Itu akhirnya tiba-tiba aku kayak terus membimbing terus akhirnya sampai saturasi langsung 0 gitu, langsung tinggal aku minta izin sama Allah gitu ya untuk membimbing ibu di saat terakhirnya itu. Diizinin sama Allah, memang harus aku yang maksudnya aku
minta gitu untuk membimbing ibu. Habis aku berdoa, aku bacain lagi ibu, langsung nol semuanya gitu. Allah memang mengizinkan, senang gitu sebenarnya bisa membimbing ibu di saat Ratu mau sampai meninggalnya. Alhamdulillah kita keluarga masih bisa lihat terakhir, masih bisa bareng-bareng sampai kita antar ke sini, kita masih bisa dikasih kesempatan. Alhamdulillah ya, bersyukur juga, ada rasa syukur, ada rasa sedih juga, tapi yang terpenting nenek udah sehat di sana ya Bun, udah tenang, udah bisa ketemu kakek sama tante Sukma lagi. Kak Firza, sebagai cucu apa sih yang pernah disampaikan oleh almarhumah ke Kak Firza sendiri? Iya sebenarnya banyak banget, karena sebagai cucu pertama pun banyak kasih dan sayang yang dikasih sama nenek, dan itu nggak pernah terukur juga. Memang luar biasa, nenek itu hatinya bener-bener tulus dan nggak pernah ada pikiran yang enggak gitu, selalu percaya sama anak-anaknya, sama cucunya, dan kasih dan sayang nggak pernah putus, apalagi membimbing dalam dunia apa yang aku mau. Seperti halnya yang namanya keluarga, sama lah darahnya gitu kan, gift-nya dari Tuhan tuh sama, dari Allah tuh sama. Nenek selalu nge-support, nge-push juga, dan selalu kasih nasihat, apapun yang dilakukan harus dikerjakan dengan hati dan dengan tulus kayak gitu. Jadi itu sampai sekarang pesan yang selalu ada di diri aku dan bikin aku grow, karena nenek juga gitu sih. Kak Cahya mungkin sebelumnya ada feeling nggak sih? Ada firasat nggak sih Kak Cahya mungkin? Pasti firasat sih ada, pasti kecurigaan ya, tapi kadang enggak gitu. Tapi semalam tuh aku mimpi kayak almarhum ayah saya gitu semalam. Terus tiba-tiba kayak ayah saya tuh kayak kita lagi keramaian, terus ayah saya tuh di pagar, terus dia di luarnya gitu, terus kayak senyum. Tapi ayah saya itu waktu pas lagi muda, pas bapak aku lagi muda gitu. Terus aku langsung kayak, kok bapak kayak senyum gitu, kayak mau masuk pagar gitu. Terus tiba-tiba kok ada bapak ya, terus aku langsung naik ke bangku gitu, aku langsung lihat, tapi dia tetap senyum gitu. Berita selanjutnya, sahabat Nani Wijaya, Konya Suteja dan juga Rina Hashim ikhlas atas kepergian Haja Nani Wijaya. Koni Suteja dan juga Rina Hashim terlihat duduk lemas di atas kursi roda di area rumah duka Hajah Nani Wijaya. Keduanya tampak terpukul atas kepergian sahabatnya itu. Dalam pantauan tim Grid saat ada pelayat yang hadir, Koni Suteja langsung mengungkapkan isi hatinya. Rina Hashim yang juga duduk di sebelahnya tampak menguatkan sang sahabat. Begitupun dengan Cut Keke yang juga mendampingi Koni Suteja dan juga mencoba menenangkan. Namun tak lama tangisan Koni pecah saat putri mendiang Nani Wijaya, Cahya Kamila, menghampiri dan memeluknya. Rina Hashim dan Cut Keke pun kembali mencoba menenangkan Koni. Dia lantas beristighfar dan berupaya menenangkan diri. Sebelumnya Nani Wijaya menghembuskan nafas terakhir pada Kamis 16 Maret 2023 pukul 3 dini hari. Kabar itu diungkapkan oleh sang anak Cahya Kamila melalui unggahan dalam akun Instagramnya. Berikut wawancaranya. Belum boleh, ya masih di ICU. Dan dia dari Cekoni langsung saya kesini belum mandi nih, maaf saja belum mandi, saya langsung kesini. Janjian udah jalan keluar. Tanpa sempat ke rumah sakit waktu beliau sakit. Kita ke rumah sakit. Tapi selalu mengabarkan ke keluarga seperti apa kondisinya. Dia kasih kabar juga selalu sama saya. Saya suka telepon juga sama Cekoni ya. Jadi komunikasi saya sama Cekoni karena dia juga memang dekat. Waktu itu kan rumah sakit Fatmawati ya, dekat sama rumahnya. Jadi apa gitu anak-anaknya, rumahnya gitu. Terima kasih ya, terima kasih untuk mereka. Tapi sempat sih almarhum sama tante gitu, masalah apa gitu, sering cerita lah. Oh iya, kita walaupun dia misalnya dulu tinggal di sini, ya kan?
Itu kita komunikasinya kita telepon kan rumahnya pada jauh-jauh. Kita komunikasi kalau ada misalnya ada acara-acara film kita pasti ketemu. Sejak pandemi itu aja kita jarang jumpa. Kita banyak kenangan pasti apa kenangan yang Lucu nih, cuma dia bikin ketawa, dia nggak ketawa. Kita yang ketawa, lucu aja. Kita kasih uang. Saya nggak syuting sama dia. Oh, kalau saya syuting sendiri. Saya yang syuting terakhir. Syuting terakhir sama Kodi Steja. Ke terakhir, tapi pandemi saya nggak mau syuting, apa pandemi nggak boleh. Anaknya nggak boleh, mami nggak boleh syuting karena lagi pandemi nggak boleh. Saya ikhlas kok, tapi jangan. Saya bisa waktu dia pergi, saya nggak bisa pergi. Sangat pandai. Ada rumahku dekat sekali dengan rumah sakit Fatmawati. Nggak boleh masuk. Itu aja yang saya ikhlas kok. Semua itu saja. Karena ini sahabat. Tanggal lahirnya sama. Golongan darahnya sama. Waktu kemarin minta golongan O, saya bilang saya golongan O sama. Tapi karena udah tua, Kan minta darah katanya 10 ini ya. tapi kemarin Darah O. ada respon dari Ilham Bintang naik dia langsung ke PMI pusat. Dia dapat untuk hari ini, tadinya mau info, tapi keburu nggak ada. Ilham Bintang udah usahakan dari PMI pusat, bukan susah. Saya ikhlas tapi Kita itu mungkin juga ya, walaupun kita dulu berempat jauh-jauh rumahnya, kalau komunikasi sama telepon, terus ya istilahnya kita ini memang udah bersahabat ya, namanya juga berinvestasi. Jadi apa namanya, kita itu jauh di mata, kita tetap dekat di hati. Itu kita dulu. apa yang dikangenin? Kenapa? Apa yang dikangenin? Ini orangnya ini agak gimana ya? Itu kalau ngomong itu yang saya bilang tadi, kalau dia ngomong sesuatu gitu lucu gitu. Real kadang-kadang dulu kan saya suka mungkin kue gitu. Jadi itu kuenya pesen dong gini, ngantarnya kemana, ke Bogor. Ada acara gitu, kita ngantar kuenya ke Bogor. Dia beli sih, beli kue ada namanya Glatter Tart dulu itu dia tuh hobi banget gitu. Tapi kan Ini berarti tante kasih kumpul bareng masih sehat sama dulu cekornya aja itu yang kalau saya kan jarang ngumpul karena dia syuting saya syuting. Nah ini bisa syutingnya berdua, saya kan syutingnya sendiri. saya itu tukang bubur naik haji yang dia Iya. 1000 episode lebih, jadi sekamar terus sama dia. Iya. Bubur naik haji itu setiap satu kamar terus di lokasi dan selalu ada 4 tahun. Kita juga sih. Itu syuting terakhir kali lubang tutup lubang. Kaget juga sih dia nggak ada. Dikabarin siapa tante tadi malam? Ya, Dikabarin oleh siapa? saya dikabarin udah mau ceknya. Oh iya. Berita selanjutnya, Rizal Gibran laporkan balik Sarah atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah KDRT. Pemain sinetron Rizal Gibran melaporkan balik istrinya Sarah ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada Rabu 15 Maret 2023 malam. Rizal Gibran juga melaporkan Sarah atas dugaan fitnah kekerasan dalam rumah tangga selama 1 tahun pernikahannya. Sebelumnya Sarah melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya pada 13 Februari 2023, yaitu dugaan KDRT.
Aktor yang berusia 45 tahun ini membantah kabar dirinya melakukan KDRT serta isu yang lain dilontarkan oleh Sarah. Isu KDRT itu bergulir saat proses perceraian di Pengadilan Agama dan kantor polisi. Ia mengaku tidak melakukan KDRT sehingga mengambil langkah melaporkan Sarah ke polisi. Berikut wawancaranya. Silakan Bang Deddy. Baik, terima kasih. Pertama, kehadiran kami di sini adalah untuk menyampaikan laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana yang mencemarkan nama baik dan kehormatan serta bentuk fitnah yang dilakukan oleh S terhadap diri klien kami. Yang kedua adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan, memang melaporkan ke polisi itu adalah hak, tetapi hak itu memiliki konsekuensi hukum. Nah, ketika kemarin Rijal hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan klarifikasi, di situ kita ketahui ada peristiwa hukum yang dilaporkan. Ternyata berdasarkan bukti fakta yang dimiliki oleh Rijal, perbuatan peristiwa hukum itu tidak ada dan disangkal oleh bukti-bukti yang kami miliki. Oleh karenanya, terkait dengan itu, kami melaporkan ke pihak polisi bahwa semua itu adalah fitnah yang tidak benar dan menyerang kehormatan diri Rijal Gibran. Seperti itu dia. Baik. Bukti-bukti yang dimaksud terkait pasal apa aja? Kalau pasal biarkan penyidik, tetapi tadi yang pasti adalah fitnah dan pencemaran nama baik, di mana ini kan akan berproses dalam proses lidik nanti untuk menentukan memang peristiwa ini adalah apakah pengaduan atau laporan yang dibuat oleh S itu memang benar atau memang ada sebuah rekayasa tidak pidana atau tidak pidana ini belum ada dan tidak pernah ada tapi seolah-olah ada. Nah, itu nanti yang akan dalam proses lidik. Tapi yang pasti semua yang dilakukan peristiwa hukum yang dimaksud bagi klien kami adalah perbuatan yang tidak benar, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah terjadi, sehingga menyerang kehormatan dia. Seperti itu dia. Bang Rijal, apa sih yang menjadi pokok permasalahan sendiri dengan akhirnya membuat sebuah laporan balik? Ya, sebenarnya kalau ditanya pokok permasalahan, silahkan tanya ke pihak S aja. Apa yang menjadi pokok permasalahan? Karena saya sendiri, saya tidak punya masalah dan tidak ada, ya namanya rumah tangga pasti ada masalah ya. Sebenarnya bisa kita selesaikan secara baik-baik. Tapi dengan ada mencuat seperti ini, ya silakan aja, ditanya aja. Apapun yang didalilkan yang dipermasalahkan nantinya juga harus dibuktikan. Tapi apa benar ada memiliki keinginan untuk adanya momongan dari sana? Bagaimana, Mas? Ya, semua rumah tangga kan pasti pengen punya momongan pasti. Oke, yang lainnya? Berarti bukti-bukti yang kemarin. Berita selanjutnya, cerita dari Acha Septriasa yang ditawari main film hantu baru lewat DM Instagram oleh Citra Kirana. Aktris Acha Septriasa membintangi film horor komedi berjudul Hantu Baru. Acha Septriasa ini bercerita bahwa ia diajak main oleh sahabatnya yakni Citra Kirana lewat DM Instagram. Memang Kinin Entertainment yang juga menggarap film tersebut milik Citra Kirana dan juga Rezky Aditya. Film itu pun menjadi karya pertama mereka. Acha kemudian membeberkan bagaimana Citra Kirana mengajak dirinya untuk ikut main di film tersebut lewat direct message. Berikut wawancaranya. Di sini bisa nggak? Oh, itu. Oh iya dah. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 6 SD. Ngapain nih kita nih? Panjang banget. Panjang. Nikmatin dulu aja, guys. Foto dulu yuk, foto dulu. Sebelah kiri. Ya gitu aku gini.
Pelukan aja, pelukan. Ya pastinya ya pikirannya jadi kebelah dua kan antara konsentrasi sebagai pemainnya dan sebagai produksinya gitu. Ya kesulitannya sih kalau dibilang sulit memang sulit, tapi kita jalanin aja dengan baik. Dan alhamdulillahnya sekarang kan sudah siap ditayangin di bioskop tanggal 23 Maret 2023. Mas Reski, ini kan keinginan dari tahun 2009 dan 2009-2010, kenapa akhirnya lama dan baru terjadi sekarang? Apa yang membuat itu lama? Nah, sebenarnya dalam prosesnya kan aku juga kemarin sambil syuting gitu kan, itu cuman baru dream aja gitu. Dan setelah ketemu sama Bang Ading, kita diskusi cocok, makanya ada kesempatan ini kita gas. Kolaborasinya gimana sih sama Ivy jadi produser? Iya, seru sih ya sama Bang Ading juga gitu kan, kita bareng-bareng semua persiapkan ini semua dari A sampai Z, dan bersyukur dan bangga sih sampai detik ini bisa ditayangin di bioskop, dan semoga bisa diterima masyarakat dan yang pastinya menghibur masyarakat Indonesia. Soal ide cerita kan mungkin agak beda dari kalau yang lain gitu ya. Kenapa Anda ide ini maksudnya yang lain? Nah, Pak Ading nih penulisnya sekaligus ide cerita dan sekaligus sutradara dan produser juga. Kalau ide ceritanya emang ada beberapa referensi dari film Thailand, Korea gitu ya. Dan terus akhirnya bikin dari 2018, jadi udah masuk ke database saya di Super Premis. Terus yang paling senangnya sih sama Reski, siapa nih yang main tuh? Terus dapat sketchnya aja. Wah udah, berdua tos-tosan tuh nggak berhenti. Bener Ki, bener mau meeting dulu di mana tuh? Kita pertama kali Wijaya. Terus tanya dulu aja, bener nggak? Dari Australia soalnya. Benar, pas aja masuk. Udah, jadi sempurna lah. Aja jadi hantu sendiri ada mungkin belajar tatapannya kah atau gimana? Cara ngomongnya Kasih tau deh yang paling susah apa aja. Iya, training. Berita selanjutnya, ada persiapan khusus Soraya Larasati sebelum menjalani puasa Ramadan. Artis Soraya Larasati mengungkapkan triknya dalam menjalani puasa Ramadan, seperti apa yang telah ia lakukan dalam puasa Ramadan sebelumnya. Ibu dua anak itu sedang berlatih dengan menjalani puasa sunnah. Seperti biasanya, Soraya sudah memulai berpuasa 3 minggu sebelum hari pertama Ramadan. Tak hanya itu, ia melatih kebiasaan berpuasa hari itu juga dilakukan untuk membayar hutang puasa di tahun sebelumnya. Dengan menjalani puasa sunnah, Soraya mengatakan ia melatih ritmenya dalam menjalani keseharian agar terbiasa saat puasa Ramadan nanti. Berikut wawancaranya. Buah filosofi hidup ya, karena kan setiap kali lari itu kan penuh perjuangan, nggak semudah yang dilihat gitu loh, sangat lelah, udah gitu proses pelatihannya juga nggak cepet gitu, panjang banget ya untuk sebuah event gitu. Misalnya kalau mau serius latihan tuh bisa 2-3 bulan, kadang 4 bulan, jadi kayak memang harus konsisten, komit banget untuk sebuah acara gitu, acara lari. Dan menurut aku itu apa ya, sebuah ya sama sebenarnya kayak filosofi hidup, proses hidup ya. Kita kan kalau pengen sesuatu tuh kan harus berjuang gitu ya untuk mencapai titik goal kita, walaupun di tengah-tengah banyak hambatan tetap aja harus finish gitu. Apapun yang terjadi, suka nggak suka tetap harus selesaikan. Nah, makanya gue ngerasa oh bagus nih dengan adanya olahraga ini juga ngerubah kepribadian aku yang tadinya aku tuh cenderung orangnya tuh moody, gampang bosenan, mencok sana mencok sini gitu kan, nggak pernah disiplin gitu. Nah ini tuh kayak berubah karakter gitu loh, karena dia harus komit banget dan harus konsisten banget. Kita jadi disiplin gitu, bangun pagi, tidur cukup, terus ngindarin keluar yang nggak penting gitu kan, hidup sehat juga gitu kan, karena kita punya target goal gitu loh. Itu sih yang selama ini nggak pernah aku dapetin kalau di olahraga lain ya. Sedangkan kalau lari tuh kayak kita tuh jadi punya tujuan mau ngapain gitu, dan goal itu harus tercapai gitu. Artinya pertama kali suka olahraga lari itu langsung ikut maraton? Waktu itu kebetulan iya, aku diajakin ikutan maraton waktu itu, dan memang agak ekstrim sih untuk ukuran pelari newbie ya, belum pernah event race apapun, langsung ikutnya Tokyo Marathon. Jadi latihan sih memang 4 bulan, cuman memang sangat up and down banget, secara mindset nol banget, terus harus ikut maraton yang jaraknya memang paling jauh gitu kan.
Cuma ternyata di situ malah aku menemukan diri aku gitu loh, karena ternyata ini yang gue suka nih, maksudnya olahraga yang bikin kita tuh terikat gitu loh. Kadang kan kalau kita olahraga yang umum cewek pada umumnya ya, mau apalah itu ya, menurut aku kayak zumba, konfit apa kan suka cuman musim-musiman, ikut-ikutan gitu kan, seru-seruan, tapi nggak bisa komit. Dan kalau lari tuh, lu mau bagus, lu mau finish, lu mau strong, harus komit gitu. Nggak bisa cuman kayak, ya hari ini kalau sempet ya, besok kalau enggak ya gitu, nggak bisa. Dia memang olahraga yang demanding, terus terikat gitu, tapi bikin kita tuh jadinya bagus gitu, jadi terarah, pengen hidup sehat, terus juga disiplin, merubah karakter banget, itu berpengaruh juga ke kehidupan gitu. Jadinya apapun sekarang kerjaan juga aku gitu, kayak kerjaan jadi lebih komit, konsisten, disiplin banget, ngerubah karakter banget. Aku ngerasa dengan berlari gitu. Tapi dengan nanti bakalan latihan lari itu bakalan Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.